Perkenalkan, nama saya Samuel Johan Bintung. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Dan di video kali ini saya akan membagikan satu materi untuk melengkapi tugas dari mata kuliah spiritualitas 2, yaitu judul materinya hamba Tuhan dan seksualitas. Pengertian seks secara umum, seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakter dasar, itu fisik dan fungsi manusia, mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Dalam konteks kekristenan, seks ini diciptakan oleh Tuhan. Artinya Tuhan menciptakan seks dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Faktor yang mempengaruhi seksualitas yaitu ada dua, genetik dan lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dengan seks. Faktor genetik dalam seksualitas merujuk pada pengaruh genetik atau warisan genetik yang mempengaruhi orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual seseorang. Contoh sederhana dari faktor genetik dan seksualitas adalah kemungkinan adanya kecenderungan keluarga dengan anggota LGBT. Yang kita tahu sekarang adalah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jika ada anggota keluarga yang identik dengan atau kembar identik yang juga LGBT, maka ada kemungkinan faktor genetik yang mempengaruhi orientasi seksual mereka. Sementara itu, faktor lingkungan dalam seksualitas merujuk pada pengaruh dari lingkungan sosial, budaya, dan pengalaman individu yang mempengaruhi orientasi seksual, identitas gender, dan perilaku seksual. Contoh sederhana dan faktor lingkungan dalam seksualitas adalah pengaruh teman, sebaya, pendidikan seksual di sekolah, dan norma sosial yang ada dalam masyarakat terkait dengan seksualitas. Seksualitas adalah segala yang berkualitas dengan seks, atau segala yang berhubungan dengan seks. Dalam hal ini yaitu hubungan seks. Seksualitas adalah rancangan Tuhan. Tuhan yang merancang, Tuhan yang menciptakan seks. Dan ada dua jenis seks yaitu perempuan dan laki-laki. Dalam agama kita, yaitu agama Kristen, seks dianggap sebagai suatu anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dinikmati dan dalam konteks pernikahan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita. Seks dianggap sebagai ekspresi cinta, kesatuan, dan keintiman antara suami dan istri. Jika seks dilakukan di luar pernikahan atau dalam konteks yang melanggar prinsip-prinsip moral dan etika agama, maka hal itu tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama dan dapat dianggap sebagai dosa. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan mengenai seksualitas dan dosa dapat bervariasi antara agama-agama dan kepercayaan individu. Setiap individu memiliki kebebasan untuk memahami dan menginterpretasikan ajaran agama mereka sendiri. Penting juga menghormati pandangan dan keyakinan orang lain. Dalam hal ini, dalam 1 Petrus 2:24, dosa merusak dari dalam.
hingga muncul pertanyaan kenapa LGBT berkeliaran, dan itu semua dikarenakan karena manusia terlibat dalam dosa. Kenapa seks itu nikmat? Sederhana saja, kalau seks tidak nikmat manusia tidak akan melakukannya. Faktanya seks melelahkan, berdampak menyakitkan, seks menyusahkan, contohnya perempuan yang melahirkan. Mengapa ada seksualitas? Karena Tuhan merancang seksualitas. Jika kita memahami latar belakang seksualitas, maka kita akan memiliki spiritualitas yang sesuai dengan Allah. Alasan mengapa ada seksualitas: satu, potensi beranak cucu. Dalam Kejadian 1 ayat 28, tujuan Tuhan untuk melaksanakan amanat budaya. Seksualitas adalah cara Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab potensi yang Tuhan percayakan. Tuhan menciptakan, mendesain seksualitas karena sebuah alasan. Asal muasal seksualitas pertama yaitu manusia mampu melaksanakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Kiranya lewat materi ini yang telah saya paparkan, kiranya kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memahami dan lebih lagi kita mengerti bahwa seksualitas ini adalah baik adanya. Karena seksualitas ini dirancang oleh Tuhan dengan tujuan yang telah ditentukan oleh Tuhan, atau memiliki satu alasan yang bertujuan untuk menggenapi apa yang telah Tuhan firmankan. Kiranya lewat materi ini kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mencerminkan nilai moral yang baik tentang seksualitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.